Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam kenal. Di sini kami dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya akan mengadakan pelatihan pekerti di periode tanggal 7 hingga tanggal 11 Februari tahun 2022. Izinkan saya untuk melakukan share screen tentang pendahuluan pengarahan pekerti pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, apakah slide-nya sudah tampak? Sudah. Baik, Sudah, terima kasih. Sudah, Ini Bu. Bapak Ibu, ya, terima kasih Bapak Ibu. Pelaksanaan pelatihan pekerti di era new normal ini Bapak Ibu akan dilaksanakan secara online atau dalam jaringan menggunakan Zoom meeting yang linknya akan diinformasikan nanti sama dari hari Senin hingga hari Jumat. Jadi pelaksanaannya nanti dari hari Senin hingga Jumat dari tanggal 7 hingga tanggal 11 Februari. Kemudian di dalam pelatihan ini nanti Bapak Ibu kami ada tim e-learning dari Pusat Studi Pembelajaran. Tim kami ada Bu Winda, ada Pak Nanang, ada Bu Kristina, dan saya dengan Gesti. Kami adalah tim dosen dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang akan membantu Bapak Ibu selama kegiatan pelatihan ini. Kemudian Kemudian Bapak Ibu untuk metodenya dalam pelaksanaan pekerti ini yang pertama ada pendalaman materi yang akan disampaikan oleh narasumber di mana informasi rundown-nya telah diberikan di dalam grup berupa PDF. Itu nanti akan dilaksanakan pada tanggal 7 hingga tanggal 11. Kemudian nanti akan ada lokakarya. Di sana setelah ada pemberian materi, nanti Bapak Ibu dapat mengerjakan tugas dan kuis selama sesi yang ada. Kemudian untuk tugas akan diberikan template-nya. Jadi Bapak Ibu akan mengerjakan sesuai template. Jika nanti di dalam universitas Bapak Ibu ada sedikit perbedaan, boleh dilakukan adjustment. Terus yang ketiga, Bapak Ibu akan membuat video. Video dikerjakan secara kelompok dan secara individu. Informasi kelompok sudah diinformasikan dalam file Excel yang didistribusikan di dalam WhatsApp group. Nah, video itu adalah tentang micro teaching atau praktek mengajar, baik secara individual serta secara kelompok. Dan akan dikumpulkan nanti Bapak Ibu di hari Jumat untuk videonya akan disetel gitu ya, dipresentasikan melalui video. Terus kemudian, oh maaf terlalu cepat. Di dalam prinsip pelaksanaannya, tadi yang pertama ada pendalaman materi, jadi Bapak Ibu akan belajar mandiri, diskusi di dalam kelas dan grup setelah diberikan informasi atau materi oleh narasumber. Terus kemudian ada lokakarya. Lokakarya ini terdiri dari materi yang akan diberikan tugas berupa template. Di sini yang tugas pertama adalah analisis pembelajaran, 2 membuat alat evaluasi, 3 ada merancang RPS dan RPP, dan merancang kontrak perkuliahan. Sehingga nanti Bapak Ibu mohon dipersiapkan mata kuliah apa yang akan dijadikan acuan untuk pengerjaan tugas-tugas tersebut. Sehingga nanti pada saat pelaksanaan di hari H itu tidak kesulitan, tinggal di copy paste dan dilakukan adjustment sesuai dengan saran dari narasumber. Kemudian yang ketiga, tadi yang telah diinformasikan adalah melakukan practical micro teaching, yaitu praktek mengajar yang dikumpulkan melalui pembentukan video, bisa MP4, bisa direkam dalam PPT, atau Zoom, Bapak Ibu, yaitu formatnya MP4, perorangan dan kelompok. Kemudian ini tadi sudah diinformasikan di atas,
unggah produk ini jadi tugas yang di nomor 2 setelah dikerjakan itu dikumpulkan, di-upload di halaman LMS kami Bapak Ibu. Di halaman LMS kami di Bella nanti Bapak Ibu akan diberikan username dan password dan Bapak Ibu akan mengumpulkan, mengunduh materi, mengerjakan kuis di Bella kami, seperti itu. Nah, ini tadi ada sistem pelaksanaannya belajar mandiri, Bapak Ibu nanti bisa mendownload materinya, baik PPT, PDF, atau modul, terus melakukan presentasi materi, jadi setelah narasumber itu memberikan arahan, Bapak Ibu ada kerja tugas yang sesuai template tadi, boleh dipresentasikan, mewakili kelompok, serta diskusi bersama. Kemudian untuk kuis, ini adalah formative test, bentuknya multiple choice. Bapak Ibu ada kuis di setiap sesinya dan harus dikerjakan setiap sesi. Kemudian Bapak Ibu membuat produk atau lokakarya yang tugas tadi dan praktek atau micro teaching. Terus kemudian tujuannya di sini capaian pembelajaran pelatihan memiliki sikap jujur, hormat, dan disiplin, serta mengetahui pengetahuan tentang pendidikan tinggi sebagai sistem, teori pembelajaran dan motivasi, pembelajaran orang dewasa, taksonomi tujuan pembelajaran, media pembelajaran, dan metode pembelajaran yang inovatif. Nah, kemudian di sini ada keterampilan kerja, Bapak Ibu bisa melakukan analisa capaian pembelajaran mata kuliah, merekonstruksi alat evaluasi pembelajaran, menyusun RPS dan RPP, serta menyusun kontrak kuliah, dan mempunyai keterampilan kerja atau praktek dengan melakukan micro teaching tadi, baik perolangan dan tim. Nah, di dalam prinsip pelaksanaannya nanti secara online Bapak Ibu menggunakan Zoom meeting, jadi akan menyesuaikan dengan protokol kesehatan di era new normal. Jadi kami akan menggunakan Bella atau LMS kami, learning model system kami di dalam universitas, dan mohon Bapak Ibu aktif dalam semua sesi pelatihan dan mengaktifkan video. Kalau misalkan nanti kesulitan tentang internet atau jaringan, dapat dikomunikasikan kepada panitia. Kemudian Bapak Ibu dapat mengerjakan pretest, kemudian mengerjakan tes formatif yang kuis-kuis tadi setiap sesi, kemudian Bapak Ibu mengunggah tugas per sesi yang telah diinformasikan tadi, dan itu deadline-nya pada umumnya adalah jam 7 malam setiap hari kalau ada tugas tersebut Bapak Ibu. Kalau misalkan ada kendala dapat dikomunikasikan dengan panitia. Kemudian mengunggah video micro teaching, ini mengunggahnya dilaksanakan di hari Kamis Bapak Ibu untuk dipresentasikan di hari Jumat. Kemudian ada tugas akhir yang akan disubmit 30 hari setelah kegiatan hari Jumat selesai. Jadi tugas akhir itu adalah compile dari tugas-tugas yang telah dikerjakan oleh Bapak Ibu tadi. Oh, belum dah. Boleh dulu. Baik. Kemudian untuk evaluasi kelulusannya Bapak Ibu, yang pertama terkait dengan kehadiran Bapak Ibu di dalam Zoom meeting adalah 40%, kemudian ada penyelesaian tugas dan formatif tes, bobotnya adalah 30%, dan menyelesaikan tugas akhir 30%. Nah, tugas-tugas tersebut dari A, B, dan C itu akan dibobotkan dengan bobot masing-masing dan passing grade-nya adalah 70 dari nilai 0 sampai 100. Kalau Bapak Ibu nanti sudah menyelesaikan dengan baik poin-poin di atas, Bapak Ibu akan menerima sertifikat serta mempunyai predikat kelulusan, dan sertifikat itu ditandatangani oleh pimpinan PT penyelenggara, kepala PSP, dan ketua tim narasumber atau pengembang kurikulum. Nah, di sini manfaat pelatihan Bapak Ibu menambah ilmu secara pedagogik seperti itu ya, persyaratan SERDOS atau in-passing harus ada sertifikat pekerti, kemudian sertifikat ini akan diunggah nanti ke sister, dan panitia akan mengirimkan soft copy sertifikat tersebut ke email Bapak Ibu nanti, dan hard copy ke alamat masing-masing yang ditulis oleh Bapak Ibu, dan data tersebut ke dalam sister dikti. Nah, ini tata tertibnya. Tata tertib
nanti Bapak Ibu dapat bergabung di dalam Zoom meeting di hari Senin hingga Jumat, 30 menit sebelum acara, dan presensi akan dilakukan setiap sesi dan dibuka 15 menit sebelum materi berlangsung. Dan mohon peserta dapat mengunduh materi sebelum pelatihan dimulai. Jika nanti ada materi yang diupdate oleh narasumber, kami akan bantu memintakan materi tersebut. Kemudian peserta diharapkan untuk mengikuti seluruh rangkaian acara yang ada di dalam pelatihan. Jika berhalangan dapat dikomunikasikan dengan kami. Dan mohon Bapak Ibu merinim ID Zoom supaya kami dapat membantu presensi atau pengecekan kehadiran selama kegiatan pelatihan berlangsung. Misalkan nama peserta dan institusi. Jadi mohon jangan nama panggilan ya Bapak Ibu, nanti kami kesusahan. Seperti itu. Terus kemudian Bapak Ibu mohon jangan memberikan ID atau password Zoom meeting dan LMS selama pelatihan kepada orang lain. Dan selama pelatihan dimohon Bapak Ibu mengaktifkan video atau gambar. Jika kesulitan nanti mohon dikomunikasikan. Kemudian peserta diwajibkan mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir, berpakaian rapi, memperhatikan etika dan estetika ruangan pada saat sesi berlangsung. Untuk virtual background, Bapak Ibu, pelatihan pekerti sudah di-share di dalam WhatsApp group. Baik, kemudian, ya, selama pelatihan, Bapak Ibu tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain, tapi jika ada kegiatan yang lainnya penting, darurat, Bapak Ibu dapat izin ke kami, sehingga kami dapat membantu kegiatan tersebut untuk melakukan presensi. Kemudian peserta tidak diperkenankan unmute ketika ada sesi tanya jawab, Bapak Ibu dimohon aktif, mengikut serta diri untuk keaktifan di kelas sesuai dengan topik yang ada. Bapak Ibu bisa raise hand atau mengetikkan pertanyaan di dalam kolom chat. Kemudian panitia tidak membagikan video rekaman berkaitan dengan agenda yang diselenggarakan dan peserta tidak boleh merekord kegiatan selama Zoom meeting berlangsung. Oke. Nah, Bapak Ibu, nanti karena pelatihannya ini secara daring atau online, jadi mohon memperhatikan jaringan internet karena menjadi sumber utama kita dalam pelatihan. Jika mungkin ada gangguan internet dan tidak bisa on cam atau lainnya, mohon diinformasikan ke kami, karena kalau tidak diinformasikan ke kami bisa menganggap Bapak Ibu tidak hadir. Kemudian Bapak Ibu, seperti yang diinformasikan di awal, syarat kelulusan adalah Bapak Ibu telah mengikuti rangkaian kegiatan dari hari Senin hingga Jumat, mengerjakan seluruh tugas dan kuis, menyelesaikan tugas akhir dengan tepat waktu. Kemudian Bapak Ibu nanti kalau ada kendala di dalam menggunakan e-learning, bela kami dapat menghubungi panitia, nanti kami akan membantunya. Kemudian, nah ini ada tugas akhir Bapak Ibu. Tugas akhir ini adalah compile dari seluruh materi tugas yang dikumpulkan di dalam Bela. Itu nanti ada komentar, ada penilaian dari narasumber. Biasanya narasumber akan mengkoreksi setelah tugas itu disubmit Bapak Ibu. Karena setiap sesi besok harinya narasumbernya berganti, sehingga Bapak Ibu jika terlambat dalam mengumpulkan tugas dan misalkan narasumber itu telah mengoreksi terlebih dahulu dan Bapak Ibu bisa tertinggal, nah itu nanti akan kesulitan di sana. Tapi nanti kami akan membantu menghubungi narasumber kembali. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, kita fleksibel, tapi mohon kerjasamanya. Oke. Kemudian hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib akan diatur kemudian. Oh ya, ada yang tertinggal Bapak Ibu, untuk bela kami, LMS yang akan digunakan itu menggunakan password. Nah ini Bapak Ibu, username-nya adalah nomor HP Bapak Ibu, serta passwordnya adalah ini sama semua,
tinggal nomor HP-nya tanpa 0 Bapak Ibu. Nah, sebentar akan diinformasikan oleh Bu Christine tentang penggunaan LMS Learning Management System kami. Demikian, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Baik, ini ada informasi dari Bu Winda Bapak Ibu bahwa desain kegiatan selama berlangsung di hari Senin hingga Jumat itu sudah itu disesuaikan dengan aturan dari Direktorat SDM, sehingga jumlah jam sistem penugasan itu sudah standar sesuai dengan aturan Direktorat SDM. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, apakah ada pertanyaan terkait informasi pengarahan pekerti ini Bapak Ibu? Oke. Sudah jelas, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Apakah ada tambahan informasi Bu Winda? Nah, Cukup Bu Gesti, ini kan masih ada tambahan, ada beberapa peserta yang belum mendapatkan kelompok, namun nanti sore akan kami update. Kami kalau tidak salah membagi menjadi 7 kelompok sesuai bidang ilmu, namun mohon maaf jika memang ada bidang ilmu yang tidak sama. Misalnya kalau seingat saya filsafat dengan psikologi kalau tidak salah kami jadikan satu, karena kalau benar-benar presisi sesuai bidang ilmu akan banyak sekali kelompok, sedangkan kami juga terbatas oleh waktu karena videonya didemokan Bapak Ibu, didemokan per kelompok. Jadi video itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah mengajar mandiri sendirian, yang kedua adalah mengajar micro teaching. Nah, untuk video kami akan memberikan contoh Bapak Ibu. Jadi contoh itu bukan contoh yang terbaik, tapi kita berusaha mendemokan video sesuai yang kita dapatkan ya. Kita dapatkan pengetahuan yang kita dapatkan. Tapi nanti kita juga akan melakukan, kita belajar intinya, belajar dari video tersebut. Jadi bukan video yang bagus kemudian nilainya bagus, tidak. Tapi kita belajar dari video itu apa yang kurang, apa yang baik. Jadi Bapak Ibu jangan ragu, jangan kebingungan dalam membuat video. Tapi kami akan coba untuk membagikan contoh video yang telah dibuat oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Sebagai informasi, ini adalah kelompok ke-11 di Pekerti untuk termin kedua. Jadi kami sudah menyelenggarakan Pekerti itu untuk ini kelompok ke-21 berarti, karena di termin pertama sudah ada 10 kelompok. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, kalau ada passing grade, kemudian ada nilai, kelulusannya bagaimana? Sampai saat ini, ya kebetulan kami mendapatkan peserta yang kerjasamanya sangat baik sekali. Sehingga kalau kami katakan tidak 100% memang lulus, hanya mungkin dikatakan 1, 2, 3 orang yang belum tuntas. Kenapa? Karena tugas akhirnya belum dikumpulkan Bapak Ibu. Jadi kalau tugas akhir belum dikumpulkan, walaupun sudah nilainya 70, kami tidak bisa mengeluarkan sertifikat. Karena apa? Itu syarat kami untuk mengupload sertifikat Bapak Ibu ke laman Sister. Itu adalah yang pertama mengikuti kegiatan, yang kedua adalah tugas akhirnya sudah dikerjakan. Nah, tugas akhir itu bentuknya apa? Nah, bentuknya adalah seperti tugas-tugas selama proses kegiatan pekerti. Jadi tadi Bu Gesti mengatakan ada tugas gitu ya, yang mungkin diberikan waktu sampai jam 7 malam. Jadi karena bentuknya adalah bukan satu arah ya jadi narasumber, jadi ada beberapa sesi yang bentuknya adalah workshop. Jadi Bapak Ibu diberikan waktu untuk mengerjakan, kemudian kita review sama-sama. Jadi review sama-sama itu bukan mencari yang benar, tapi juga kita bisa mengkoreksi kalau ada hal-hal yang masih kurang tepat. Nah, sehingga Bapak Ibu akan sangat baik kalau hari ini mungkin ya sudah disiapkan satu mata kuliah yang kira-kira ini nih mata kuliah yang saya akan ampu, atau memang dari prodi meminta saya untuk menyiapkan mata kuliah ini. Apa saja kalau ada RPS, RPP atau apapun ya,
dokumen untuk perkuliahan mohon disiapkan supaya juga Bapak Ibu tidak terlalu berat seperti membuat dari awal. Jadi itu. Nah, kalau misalnya dalam proses pelatihan saya mengerjakan seberapa jauh gitu ya, mungkin hanya sampel Bapak Ibu, hanya 1 atau 2 minggu saja. Tapi nanti di tugas akhir dilengkapi sampai 14 minggu. Kenapa? Karena di proses pelatihan sudah mendapatkan masukan, sudah mendapatkan informasi, RPS yang benar, RPP yang benar seperti apa, sehingga diharapkan nanti tugas akhirnya adalah tugas akhir yang dapat menjadi dokumen yang Bapak Ibu dapat gunakan. Jadi selama proses pelatihan itu memang sampel saja Bapak Ibu. 1 minggu, 2 minggu gitu ya, RPS ya 1 minggu, ya RPP ya 1 minggu gitu ya. Tapi nanti di tugas akhir sudah dilengkapi lengkap 14 minggu. Itu kira-kira Bu Gesti penjelasan tambahan dari saya. Baik, terima kasih Bu Winda. Mungkin ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Baik. Ya Bu, Tadi ada saya mau bertanya. Ya, monggo Pak Rido. Ya, terima kasih. Saya hanya ingin menanyakan micro teaching berkelompok itu yang bagaimana ya Bu? Dan nanti Bapak Ibu itu micro teaching nanti akan mempunyai salah satu mata kuliah yang akan ditunjuk dalam kelompok itu kan terdiri dari beberapa prodi ya Pak. Nah nanti milih salah satu saja, terus kemudian nanti akan dibahas bersama-sama. Jadi ada seperti tim dan bagian secara kelompok. Terus kemudian nanti setelah misalkan ada 5 dosen, nanti katakanlah yang menjadi tim dosen ada 3, nanti dua yang lain itu bisa menjadi mahasiswa seperti jadi kayak praktek seperti micro teaching gitu Pak, tim dosen seperti itu. Jadi Mungkin role Bu play Winda mau Pak menambahkan. maksudnya. Ya, role play. Ya, jadi gini Bapak Ibu, misalnya saya ingat nih teman-teman yang dari Sanata Dharma, bidangnya ada pendidikan matematika, pendidikan biologi, pendidikan kimia. Nah, mohon maaf Bapak Ibu saya jadikan satu, ya. Nah, mungkin mata kuliah yang didemokan apa disepakati ya Bapak Ibu dalam satu kelompok, mungkin bisa menggunakan mata kuliah yang bidangnya pendidikan. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu mungkin bingung, loh saya kan biologi. Nah, kalau micro teaching sama teman yang kimia, fisika itu kan agak jauh gitu ya. Mungkin bisa menggunakan mata kuliah yang bidangnya pendidikan. Nah, kalau yang teman-teman di bisnis ada manajemen dan akuntansi gitu ya. Nah, itu mungkin ambil salah satu karena memang bentuknya bentuknya role play Bapak Ibu. Jadi ada yang menjadi dosen dan dosennya boleh lebih dari satu karena tim teaching gitu ya. Dan kemudian ada yang berperan sebagai mahasiswa. Begitu kira-kira penjelasannya. Ya baik. Apakah cukup jelas, Pak? Cukup jelas. Coba nanti saya kasih contoh video. Nanti mohon maaf ya Bapak Ibu, nanti 5 hari ke depan mungkin grupnya ribut gitu ya. Tapi komitmen kami akan membantu Bapak Ibu. Silahkan kalau ada segala permasalahan bisa kontak saya atau Bu Gesti atau nanti ada Bu Christine juga yang akan bertugas. Begitu kira-kira. Ya, jangan khawatir Bapak Ibu, kami siap membantu. Jadi kalau ada kendala, Bapak Ibu ada rapat atau menguji atau mengajar, Bapak Ibu komunikasikan tapi tidak bisa full ditinggal 1 hari penuh gitu ya Bapak Ibu karena nanti ketinggalan ilmunya seperti itu. Baik, untuk sesi selanjutnya Bapak Ibu kita akan belajar tentang LMS Bella yang akan dipandu oleh Bu Christina. Pada Bu Christina, tempat dan waktu kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Gesti. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi, sehat. Selamat pagi. Ya, baik. Saya akan mulai menjelaskan penggunaan LMS dalam pelatihan ini. Jadi semua kegiatan dalam pelatihan akan menggunakan Zoom dan LMS, di mana LMS digunakan untuk yang pertama Bapak Ibu presensi. Mengisi presensi melalui LMS, ketika Bapak Ibu waktunya mengisi presensi, lalu Bapak Ibu mengalami kendala jaringan atau terlupa, begitu, kami akan mengecek melalui Zoom,
Maka dari itu kami mohon Bapak Ibu menggunakan nama yang sesuai dengan nama Bapak Ibu, sehingga jika kami sudah melihat Bapak Ibu ada di Zoom, maka kami akan membantu mengisikan presensi di Bella jika Bapak Ibu terlewatkan. Gitu. Lalu yang kedua, Bella ini digunakan untuk Bapak Ibu mengerjakan kuis. Jadi setiap sesinya ada kuis dari sesi 1 sampai sesi 12. Ya, sesi 13 dan 14 itu tidak ada kuisnya, hanya Bapak Ibu nanti akan melihat presentasi dari video-video yang Bapak Ibu telah buat, lalu kita mulai berdiskusi dan memberikan komentar begitu atau masukan terhadap video yang ada. Lalu yang ketiga adalah untuk Bapak Ibu mengumpulkan tugas-tugas. Jadi ada beberapa tugas, ada 5 tugas begitu ya Bapak Ibu, dari mulai analisa instruksional, lalu evaluasi pembelajaran, RPS, RPP, dan juga kontrak perkuliahan. Nah, kami akan memberikan formatnya sebentar lagi, dan juga akan memberikan contoh dari setiap tugas-tugas tersebut, sehingga Bapak Ibu bisa membaca terlebih dahulu dan menyiapkan dokumen-dokumen yang kiranya dapat menunjang Bapak Ibu dalam mengerjakan tugas, sehingga tidak terlalu tergesa-gesa dalam pembuatan tugasnya, begitu ya. Seperti yang sudah tadi dijelaskan bahwa tugas-tugas hanya contoh saja ya Bapak Ibu, jadi jangan mengerjakan full untuk 1 semester, sehingga Bapak Ibu nanti jadi ribet sendiri gitu ya, mengerjakan tugas-tugas karena saking banyaknya, karena waktu yang kita berikan juga tidak banyak, maka tugas-tugas yang full akan dikerjakan 1 bulan, nanti dikumpulkan di tugas akhir, begitu. Lalu setelah itu yang keempat adalah Bella itu kita gunakan untuk memberikan materi kepada Bapak Ibu. Jadi modul dan PPT yang digunakan dalam pelatihan ini sudah ada di Bella sebelumnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, saya akan mulai. Bapak Ibu silakan mengklik pada chat. Saya sudah berikan linknya. Bapak Ibu silakan klik di chat tersebut, linknya. Dicoba sehingga besok ketika melakukan presensi dan juga kuis serta pengerjaan tugas, Bapak Ibu tidak kesulitan. Baik, ketika Bapak Ibu mengklik pada link yang saya berikan, Bapak Ibu akan masuk ke halaman seperti ini. Bapak Ibu boleh login dengan mengklik di sini atau login dengan di bawah ini. Ya, masukkan password dan juga username yang sudah diinfokan sebelumnya. Ya, username-nya dengan menggunakan nomor handphone, begitu ya. Tanpa 0, lalu password-nya adalah Bella_2022. Ya, silakan Bapak Ibu ketika sudah memasukkan, maka Bapak Ibu akan login dan masuk ke dalam satu ini ya, di course overview atau akan ada satu mata kuliah begitu ya, ada satu ruang yaitu pelatihan pekerti WM Batch 8. Baik, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada Bapak Ibu yang berkendala untuk login, saya persilakan. Tertulis Galat. Maksudnya gimana ya, Bu? Bu Winda? Ya. Kata sandinya Bella_2022. Jadi sudah ada di chat di atas. Invalid login, Pak Cakra. Bellanya B-nya huruf besar. B-nya huruf besar, terus underscore. Untuk username, Bapak Ibu, username, nomor handphone tanpa 0 di depannya. Jadi langsung 8 sekian, sekian, sekian. Untuk Bu Alfi, apakah sudah pernah punya akun Bella sebelumnya? Kalau punya, mungkin pakai yang lama, Bu.
Bu Alfi bisa coba pakai akun yang WM yang lama. Ada lagi yang Bapak Ibu belum bisa login? Oke, Bu Clara. Saya coba intif ya, Bu. Oke. Bu Clara, nomor handphonenya benar ini, Ibu? Bu Clara? Iya, betul. Bu Clara, ternyata di sini dipakai nolnya, Bu, yang buat Ibu. Oh, pemakai 0 ya, baik. Terima kasih banyak. Jadi dilengkapi ya, Bu ya, nomornya seperti ini. Lalu Pak Cakra. Pak Cakra, nomor handphonenya juga pakai 0 ternyata, Pak Cakra. Silakan dicoba Pak Cakra ya. Baik. Terima kasih. Lalu ada P. Mutiara. Oke. Pak Patrisius, ini benar nomor handphonenya? Salah, Bu. Oh, salah. Baik, saya perbaiki. Mohon direvisi, Pak Patrisius ya. Sebentar. 087. Saya tulis di anu aja ya. Monggo, monggo. 0878 Ya, 3978 ya. 7822. Oh, 78 lagi ya. Ya. Begini ya, Pak ya. Oke, ya. Silakan dicoba ya, Pak. Ya. Pak Azhar. Sebentar ya, Pak ya. Pak Azhar, benar ini nomor handphonenya ya, Pak? Sebentar. Benar, Bu. Benar ya? Nggak usah pakai 0 ya, Pak? Sudah dimasukkan seperti itu, tanpa 0, jadi langsung 85 ini. Lalu passwordnya itu Bella dengan B-nya huruf besar, lalu underscore 2022. Ya. Coba lagi ya, Pak ya. Terima kasih. Pak Primus. Bentar ya, Pak. Pak Primus, nomor handphonenya apakah benar? Iya, Bu. Oke. 0821, iya betul. Ya, oke Pak. Nggak usah pakai 0 ya, Pak ya. Jadi username-nya 82190158486. Lalu kalau bisa ininya apa? Password-nya di copy paste aja, Pak, supaya nggak salah. Copy paste dari chat. Baik, baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik Pak Nicholas. Terima kasih. Adakah lagi yang berkendala, Bapak Ibu? Tolong ya, Bu. Budian. Iya, Bu, saya belum bisa login. Budian, namanya ada gelar depan, Bu? Elizabeth Dian, Bu. Oh, Elizabeth Dian. Oke. Ya, seperti ini ya, Bu. Jadi nanti kalau kami juga memberikan presensi ketika nggak ada namanya, nanti kami bingungan. Jadi mohon ditulis lengkap begitu ya, Bu Dian ya. Iya, baik, Bu.
Kemudian ini nomor handphonenya apa sudah sesuai? Pak, kamu tak foto di sana bagus, Pak. Nanti, Pak. 564128. Iya, betul, Bu. Ya, tolong jangan isi 0 ya, Bu. Iya, baik. Setelah itu passwordnya di copy paste aja dari ini, dari Bella, dari chat. Ada Baik, Bella, baik, Bu, baik. skor 2022 ya. Terima kasih. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang berkendala sebelum saya lanjutkan? Minta tolong Ibu. Ya. Atas nama siapa, Pak? Nur Prastio. Oke, Pak Nur, invalid, Pak? Iya, Oke, sebentar ya, Pak. tinggal username, passwordnya aja belum. Passwordnya Passwordnya Bella underscore 2022, Pak. Dengan huruf G-nya besar. Dari chat aja, Pak. Di copy paste dari chat room-nya. Chat room-nya ini, chat room-nya Zoom. Oke. Ya. Ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah cukup? Tidak ada yang berkendala lagi? Baik. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada yang berkendala lagi, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ketika Bapak Ibu login, lalu akan ada satu course, gitu ya, yang gambarnya seperti ini, pelatihan pekerti, batch 8, Bapak Ibu silakan klik di sini. Lalu dia akan mengarah ke halaman ini. Nah, di halaman ini Bapak Ibu seperti yang sudah saya sampaikan bahwa modul dan juga PPT yang akan digunakan dalam pelatihan sudah ada semua di sini sehingga Bapak Ibu tinggal mengklik saja untuk bisa mulai mendownload dan mempelajari modul dan juga PPT yang sudah ada. Oke. Untuk PPT juga seperti itu, tinggal klik saja, jadi Anda akan masuk ke Google Drive yang sudah disediakan, dan juga Bapak Ibu boleh mulai mendownload dengan cara klik ke kanan, lalu download. Ya. Oke. Itu untuk materi Bapak Ibu, lalu yang berikutnya adalah jadwal pelatihan. Nah, saya yakin sudah disebarkan begitu ya di grup WA, tapi jika Bapak Ibu terlewatkan dan lupa kira-kira ini nanti ngapain ya jadwalnya, monggo bisa dilihat juga dari Bella. Lalu berikutnya ada link Zoom yang Bapak Ibu bisa gunakan setiap harinya, gitu ya, untuk Bapak Ibu mengarah pada pelatihan di hari Senin sampai dengan hari Jumat. Linknya satu ini, sama. Dan berikutnya, saya mohon partisipasi Bapak Ibu untuk melakukan menjawab begitu ya, pernyataan persetujuan ketentuan dan tata tertib yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Gesti, tertuang di sini. Bapak Ibu silakan klik ya saya setuju, lalu save my choice. Nggak usah Pak, cukup hanya nama peserta dan institusi aja, nomor absennya nggak usah. Pak Hafiz, terima kasih. Jadi cukup nama peserta dan institusi. Baik, saya sudah lihat beberapa Bapak Ibu sudah memberikan respon, Pak Nicholas, Bu Francisca, Bu Yohani, Pak Iqbal, lalu Pak Josen,
Bapak Trisius, Pak Cynthia, Pak Hafiz, Pak Tona, Bu Eti, dan juga Bu Widya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Oke, 26 orang. Bagian besar sudah ya. Adakah yang berkendala Bapak Ibu untuk melakukan pengisian? Baik, jika tidak ada Bapak Ibu, saya persilakan Bapak Ibu mengisi presensi, begitu ya. Presensinya ada di bagian ini. Silakan Bapak Ibu mengisi presensi, dan nanti cara mengisi presensi pada setiap sesi itu akan sama. Caranya seperti yang ada saat ini. Jadi Bapak Ibu silakan mengklik pada presensinya. Setelah itu Bapak Ibu submit attendance. Klik pada submit attendance. Jadi diklik pada submit attendance. Jika Bapak Ibu sudah berhasil mengisi presensi, maka akan tergambar seperti ini. Ya, jadi ini hadir, present, dengan poin 2/2. Nah, berarti Bapak Ibu sudah melakukan presensi. Sudah berhasil dan sudah ter-record presensinya. Baik, saya lihat sudah banyak, ada Pak Bernardinus, Ya, Ibu, Pak Salman. Ya. Oh ya, sebagian besar sudah bisa melakukan ya, Bapak Ibu. Mungkin ada yang berkendala? mau balik ini Bu, mau balik ke presensi yang tadi sudah save apa itu Bu? Pernyataan itu Tinggal Bu. klik aja di sini, pelatihan Di mana? pekerjaan. Oh baik. Tinggal klik aja ini, nanti balik. Tinggal di scroll ke bawah, daftar hadir. Sudah. Oke. Oke, saya rasa yang belum mengisi ini adalah yang belum hadir hari ini, saya rasa ya. Jadi mungkin Bapak Ibu tidak ada yang berkendala untuk ini. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, yang seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa Bapak Ibu juga mengumpulkan tugas di sini, begitu ya, di mana saya berikan contoh cara untuk memasukkan tugas Bapak Ibu, yaitu yang pertama dengan cara mengklik pada tugas ini, ya. Jadi setiap sesinya nanti juga ada sesi konsultasi dan tugas, begitu ya. Bapak Ibu tinggal klik pada sesi tersebut, lalu diisi dengan klik Add Submission. Jadi Add Submission, lalu Bapak Ibu silakan memilih file, ya, dengan mengklik di sini boleh, mengklik di bagian ini juga boleh, begitu ya, sama saja, atau Bapak Ibu boleh drag dari tempat file dan memasukkan filenya kemari, begitu. Jadi Bapak Ibu silakan klik ini, lalu choose file, silakan boleh
menggunakan file apa saja, saya contohkan saja, saya menggunakan file ini ya. Saya upload, saya anggap ini adalah tugas yang ingin saya kumpulkan. Lalu saya upload this file. Setelah di-upload, Bapak Ibu sudah terlihat di sini file yang di-upload, silakan di-save. Tapi kalau Bapak Ibu bilang, oh ini salah filenya, ya boleh dihapus ini. Bapak Ibu masukkan yang lain. Jadi ini boleh dihapus, di-delete, lalu memasukkan file yang lain. Kalau filenya lebih dari satu, Bapak Ibu, nanti RPS dan RPP itu mengumpulkannya lebih dari satu file. Jadi Bapak Ibu kalau sudah masukkan RPP-nya, mau ambil RPS, Bapak Ibu boleh klik ini lagi, lalu choose file lagi, pilih file RPP-nya. Gitu ya. Jadi saya masukkan seperti ini, lalu upload this file. Kalau dua filenya sudah tersimpan, Bapak Ibu boleh save change. Ya. Lalu ketika seperti ini, Bapak Ibu, ketika dia masih dalam tulisan draft, not submitted, itu artinya ini Bapak Ibu masih boleh untuk mengutak-atik atau mengedit, mengganti filenya. Ini masih bisa. Jadi ini Bapak Ibu belum sepenuhnya mengumpulkan tugas. Kalau Bapak Ibu sudah yakin ini file yang saya pilih, yang sudah benar, maka silakan submit assignment. Tapi kalau belum yakin, ini salah begitu, Bapak Ibu boleh edit lagi submission-nya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah submit assignment, Bapak Ibu tidak bisa edit lagi kecuali kami bukakan. Begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu, oh saya tadi setelah sesi konsultasi ternyata ada revisi. Saya mau masukkan yang sudah saya revisi, boleh nggak Bu? Boleh. Silakan dikomunikasikan di kami, nanti kami akan bukakan, sehingga nanti balik lagi Bapak Ibu akan dalam bentuk draft tugasnya. Tapi kalau sudah sesuai, silakan submit assignment, lalu klik di sini, lalu continue. Ya, kalau sudah tertulis seperti ini, submitted for grading, berarti Bapak Ibu sudah submit atau sudah mengumpulkan tugas dengan benar. Jika ada komentar dari para narasumber, begitu ya, nanti akan ada komen di sebelah sini. Jadi Bapak Ibu, jika dikomentari kurang apa, harus diperbaiki apa, revisi apa, maka akan ada komentar di sebelah sini, dan nanti ada nilainya di sebelah sini. Baik, saya persilakan Bapak Ibu untuk mencoba dengan mengupload file apa saja, terserah Bapak Ibu, yang simple-simple aja, foto juga boleh, gambar apa saja juga boleh, atau file apapun, yang ukurannya kecil saja. Oke, saya lihat ada 5 orang yang sudah submit, 1 masih draft. Mohon yang masih draft, kalau sudah sesuai, diklik saja pada submit assignment. Oke, Pak Hafiz sudah sesuai, Pak Ade, lalu Ya, sudah. Ya, sudah. Kita bisa Oke, yang dimasukkan adalah background. Lalu yang lainnya, saya lihat ada Pak Bernardinus juga sudah, Bu Katarina. Baik. Oke. Oke, sudah banyak yang sudah. Nah, Bapak Ibu, ini yang masih dalam bentuk draft, ada Ibu Elizabeth Dian. Silakan Ibu klik pada bagian tugas tadi. Di bawah ada yang paling bawah ada edit, submission, lalu remove. Di bagian paling bawah ada submit assignment. Diklik pada submit assignment, sehingga nanti ini tidak lagi dalam bentuk draft, tetapi sudah seperti teman-teman lainnya
dalam bentuk submitted for grading. Ibu, di tempat saya sudah statusnya submitted for grading, submission statusnya. Oke, saya cek ya Ibu. Oh, sudah ternyata. Ya. Bu, setelah drag itu file, kita save change ya. Betul, betul. Di save change, Makasih Bu. submit. Nggih, sama-sama. Ya, ini ada Bu Eti, Pak Muhammad Al-Hakim. Oke, saya rasa banyak yang sudah mampu, yang masih dalam bentuk draft, mungkin ini masih on the way, submit, begitu ya. Halo Mbak. Ya. Untuk submitnya harus dirubah ke PDF atau dalam bentuk? Tidak, dalam bentuk file apapun. Jadi nanti kalau pengumpulan tugas biasanya ada yang Word, ada yang PDF, monggo aja. Nggak apa-apa. Ada lagi Bapak Ibu? Mohon izin Ibu, jadi itu terakhir harus centang ya Bu ya? Ya. Yang submit for grading itu ya harus centang yang di terakhir itu Bu ya? Ya betul. Itu kontinu. Betul. Oh, siap, siap. Maaf, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Silakan Bapak Ibu, adakah yang berkendala? Saya lihat sudah banyak yang sudah bisa. Oke, Pak Imam, boleh Pak kalau Bapak pakai laptop di share screen supaya saya mengerti kendalanya? Pak Imam? Ya. Nggih, monggo Pak kalau mau share screen. Saya yang ini pakai HP, buka websitenya saya pakai laptop. Oke. Saya belum bisa masuk ke yang tadi untuk cara untuk masukkan. Login sudah ya Pak? Loginnya bisa? Login sudah bisa. Ini saya sudah masuk ke general. Lalu di general sudah ya Pak? Berarti udah masuk itu? Sudah masuk. Udah di general, lalu modul pekerti, PPT pekerti, jadwal pelatihan pekerti. Betul. Pernyataan persetujuan, daftar hadir, tugas coba-coba. Ya, betul. Sampai di situ Pak. Saya masuk kemana nanti? Untuk Bapak sudah presensi sudah? Presensinya belum. Pernyataan persetujuan sudah? Oke.
Ya, jadi diselesaikan dulu dari atas pernyataan persetujuan, Bapak klik saya setuju, lalu save my choice. Lalu kalau yang presensi nanti Bapak klik di presensi, lalu submit attendance. Absensinya di saya sudah save my choice terus save my choice, lalu balik ke general atau pada dashboard yang ada di yang ada di sebelah kiri ya. Lalu Bapak scroll ke bawah, presensi ada daftar hadir. Nggih. Daftar hadir sudah, submit attendance. Submit attendance. Ya, sampun. Kalau sudah berarti Bapak sudah melakukan presensi. Sekarang Bapak boleh mencoba untuk melakukan submit tugas dengan klik tugas coba-coba. Ya. Tugas coba-coba. Lalu di tugas coba-coba itu Bapak di bagian bawah itu ada add submission. Add submission, oke. Oke, Bapak klik. Ini sama jawaban untuk Pak siapa? Pak saya nggak tahu siapa ya yang pakai OVO Reno 6. Itu sama ya Pak. Jadi Bapak atau Ibu begitu tinggal masuk pada tugas coba-coba lalu add submission. Setelah itu melihat ada satu tempat begitu ya Pak untuk mengupload file. Saya pinjam punya Pak Agus deh ya ininya. Saya coba tunjukkan caranya. Saya pakai akun Pak Agus. Jadi seperti ini tugas coba-coba, add submission ya Pak Imam. Atau Bapak yang menggunakan OVO atau Ibu yang menggunakan OVO tadi saya kurang tahu siapa ya. Ini lalu klik di sini. Pilih file yang ada, yang Anda inginkan. Lalu setelah itu upload. Lalu upload this file. Lalu di save. Save change. Lalu setelah itu kalau sudah merasa yakin benar, ini silakan submit assignment. Sudah bisa, Bapak? Ada lagi yang berkendala, Bapak Ibu? Saya lihat sudah 33 orang gitu yang sudah bisa mengupload file untuk pengumpulan tugas. Adakah lagi yang berkendala, Bapak Ibu? Sudah cukup jelas ya, saya yakin Bapak Ibu ini masih golongan-golongan muda begitu ya, yang masih milenial gitu ya, yang masih melek teknologi, jadi mungkin tidak ada kendala untuk ini. Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu mulai membaca dan juga mulai mempersiapkan begitu ya, supaya nanti tidak terburu-buru atau nanti bilangnya terlalu banyak ini tugasnya, tidak ada waktu untuk kami, karena biasanya kalau pelatihan pekerti, kalau Bapak Ibu luring, itu full 1 hari, begitu ya. Dan tidak bisa disambi apapun, tidak bisa mengerjakan tugas yang lainnya.
Sehingga kadang-kadang Bapak Ibu yang masih ada tugas lain di universitas itu mengeluh, wah terlalu banyak, saya nggak bisa, mohon toleransinya untuk mengumpulkan tugas belakangan dan sebagainya. Nggak apa-apa, dikomunikasikan aja ke kami, panitia, sehingga kami tahu dan kami tidak perlu chat di grup yang belum tugas ini dan itu, begitu ya. Karena kalau Bapak Ibu sudah memberitahu, berarti kami sudah tahu kalau Bapak Ibu ada kendala. Gitu. Sehingga ini sebentar lagi saya akan kirimkan format-format dan juga contoh tugas. Bapak Ibu boleh mulai baca kira-kira saya isinya apa, sehingga waktu sesi konsultasi Bapak Ibu hanya tinggal mengkonsultasikan saja tugas-tugasnya, yang tidak sesuai nanti Bapak Ibu bisa revisi, begitu ya. Karena kalau Bapak Ibu sudah konsultasi, saya yakin nanti itu nilainya pasti di atas passing grade, gitu ya. Kalau sudah konsultasi pasti sudah perbaikannya itu sudah minim untuk menuju yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu sudah dinilai dan direvisi, begitu ya, diberi masukan oleh teman-teman narasumber, gitu ya, Bapak Ibu tidak harus langsung merevisi saat itu juga dan mengupload ulang, ya. Jadi revisi dan kelengkapan untuk 1 semester Bapak Ibu keep aja untuk nanti dilengkapi keseluruhan 1 tugas jadi 1 dikumpulkan di tugas akhir. Gitu ya Bapak Ibu. Dan saya mohon Bapak Ibu juga tidak memindah-mindah MK, jadi cukup 1 MK saja yang dari tugas 1 sampai tugas akhir. Ya, sehingga Bapak Ibu kenapa seperti itu? Kami berharap Bapak Ibu setelah pelatihan pekerti ini bisa menerapkan apa yang sudah Bapak Ibu buat dan mengaplikasikannya di semester selanjutnya. Begitu. Sehingga Bapak Ibu bisa mengevaluasi kekurangan saya apa saat sudah mengaplikasikan tugas itu dan nanti dibawalah ke pelatihan AA. Jadi semua berkesinambungan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Saya berharap seperti itu. Lalu untuk tugas video, nanti kami akan juga kirimkan contohnya. Jadi ada 2 video yang harus Bapak Ibu kerjakan. Satu itu adalah video individual, di mana Bapak Ibu yang sebagai dosennya, seperti Bapak Ibu mengajar di kelas Bapak Ibu. Jadi nanti kami berikan panduannya, apa yang harus ada dalam video tersebut, dan durasinya paling lama 10 menit saja. Jadi yang dinilai bukan dari materi Bapak Ibu benar atau tidak, bagus atau tidak. Yang dinilai adalah bagaimana Bapak Ibu mengaplikasikan cara mengajar yang sudah dijelaskan dalam pekerti. Gitu. Lalu video yang kedua adalah video team teaching. Namanya tim berarti dosennya lebih dari 1. Bapak Ibu silakan diskusikan materi apa yang ingin dibicarakan, dan siapa yang jadi dosen, siapa yang jadi mahasiswanya. Silakan Bapak Ibu tentukan sendiri, mau menggunakan team teaching model apa juga nanti ditentukan. Nanti akan dijelaskan jenis-jenis team teaching apa saja, dan Bapak Ibu mau mengaplikasikan yang mana. Seperti itu Bapak Ibu, untuk video team teaching 15 sampai dengan 20 menit durasinya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Tidak ada Bu, terima kasih. Oke. Baik. Kalau sudah cukup, saya rasa saya akhiri Bapak Ibu pertemuan kita hari ini. Dari saya sudah cukup itu saja. Saya kembalikan ke Bu Gesti. Terima kasih banyak Bu Christine. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada, apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Tidak, nggih? Baik, jika tidak ada, kami akhiri kegiatan pada siang hari ini. Sampai berjumpa di hari Senin. Kita akan berkumpul di pukul 8 pagi. Tetap semangat sampai jam 17 nanti Bapak Ibu di hari Senin hingga Jumat. Jangan khawatir kalau ada kesulitan atau kendala, monggo Bapak Ibu, kami sangat welcome sekali. Boleh japri, jika tidak berkenan di grup tidak apa-apa. Monggo boleh memilih satu dari kami, monggo boleh. Demikian Bapak Ibu, jika ada kesulitan jangan sungkan ya Bapak Ibu. Oh, ada yang di ini nggih, di luar Surabaya. Wita. Oke. Semangat Pak Primus.
Delasal ya. Ada 2 dari Delasal. Delasal. Ya, makasih Bu Winda. Iya, mohon maaf ya Ya. Pak ya, nanti jamnya mungkin ada beda dikit, Bapak selesainya jam 6 sore. Gitu Pak. Oke. Ya. Apa-apa Pak, semangat. Semangat Pak. Teman-teman dari Delasal yang sudah ikut dan lulus. Banyak kok Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sampai jumpa di hari Senin. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Terima kasih. Terima kasih, Bu Winda, Bu. Bu Kristi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya izin end meeting ya Bapak Ibu. Iya.